Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata PDIP sayangkan ya monolog Butet di acara kami kurang elok. Wow, ini dapat kritikan luar biasa begitu ya. Seorang seniman atau budayawan begitu kan ya dikritik habis-habisan begitu. Seolah-olah hari ini ada yang kemudian mengatakan lapar begitu mereka begitu ya. Sampai segitunya begitu kan. Ya mengkritik habis-habisan kepada Pak Prabowo bahkan Anies Baswedan begitu ya. Bahkan dalam monolognya dikatakan sebagai pandir begitu ya. Pandir dan dan sangat disayangkan sekali perkataan-perkataan seperti itu begitu kan. Seorang budayawan ya ini tim sukses atau siapa sebenarnya begitu, dan bahkan dari PDIP sendiri disindir keras begitu ya. Ini kurang elok begitu kan. Ini acaranya Bung Karno begitu kan. Seharusnya kan memberikan wawasan bagaimana tentang Bung Karno dan sebagainya. Kok seolah-olah ini menjadi panggung politik begitu ya. Ada apa begitu kan. Inilah kritikan-kritikan dari netizen luar biasa di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Jarod sesalkan ya monolog Butet di acara PDIP kurang bagus dan tidak elok. Betul sekali begitu ya. Yang bersih cuci tangannya, hati di dalam siapa yang tahu. Budayawan yang monolognya berdasarkan orderan karena kritikannya pilih kasih, berat sebelah dan pandang bulu. Betul begitu kan. Di satu sisi kenapa budayaan seorang Butet ini bisa melakukan seperti itu begitu kan. Ya mungkin ya di akhirnya nanti begitu kan. Bisa saja begitu budayawan su'ul khotimah begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi menganggap bahwa persoalan-persoalan tentang politik itu kan bukan hanya merangkul begitu, tetapi bagaimana caranya mengedukasi kepada masyarakat. Malah ini memecah belah begitu ya. Saya kira seperti itu, dikatakan bandir begitu kan, dikatakan penculikan dan sebagainya dalam monolognya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa sih sebenarnya terjadi di otak seorang Butet, kan begitu logikanya begitu ya. Pura-pura menyesalkan, padahal memang pesanan. Tumben waras ini, itulah yang gunanya netizen berisik ya. Andai saja netizen gak berisik, pasti si burung Butet ya dijadikan satwa yang dilindungi dan berharga. Apa maksudnya begitu ya? Tetapi kita lihat saja bahwa seorang budayawan ya kalau kritik ya kritik saja di situ begitu, tapi bukan melakukan satu framing ya kepada masyarakat bahwa seolah-olah ada apa di situ begitu ya. Bahkan ini Butet malah ditolak bukan dipuji begitu ya. Ya kalau sudah menjadi nasi menjadi bubur ya ngapain juga begitu kan. Karena di satu sisi seorang budayawan begitu kan sangat dikenal oleh masyarakat ketika dia berindependen dengan narasi-narasi yang baik begitu ya. Contohnya saja begitu kan seperti Sujiwo Tejo begitu ya. Dia menganggap bahwa lawan-lawan mereka siapapun terpilih katanya begitu ya, dia kan tetap memberikan satu statement kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, bukan membenci salah satunya begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ini sebenarnya begitu ya. Dan bahkan ini dikatakan ya Mughal Chelsea ini dari Umal Al Chelsea ini kritik luar biasa di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PDIP sayangkan monolog Butet di acara kami tidak elok ya, kurang elok lah istilahnya seperti itu begitu kata Jarod begitu kan. Ini kan sudah nasi menjadi bubur di situ begitu. PDIP Perjuangan menyayangkan monolog seniman Butet ya Kartarejasa yang menyinggung sejumlah hal di puncak perayaan ya bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK. Padahal acaranya ini ada acara bulan Bung Karno begitu kan, mengingatkan bagaimana sejarah-sejarah dahulu Bung Karno, terus kemudian mengimplementasikan kepada masyarakat dengan sosial kita begitu kan. Bukan seolah-olah sekarang itu yang menjadi satu titik temu bahwa seolah-olah ada apa begitu kan di situ begitu kan. Ini kan tidak elok begitu kan. Ya, jadi di satu sisi disinggung oleh PDIP sendiri begitu ya. Ya, ini menurut saya pribadi gimana begitu. Bahkan ya Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebutkan sejak dulu Butet juga kerap membuat monolog, namun untuk monolog di GBK akhir pekan lalu dianggapnya kurang elok.
Bahkan ya menyayangkan kalau sudah seperti itu ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu seperti itu tidak bagus lah, tidak bagus, kurang elok lah, kurang elok, kurang ya menurut ya ujar Jarod. Artinya apa? Artinya selama ini menampar Pak Jokowi keras di situ begitu kan terkait dengan penculikan ya yang dikatakan ya kita tahu bahwa semua orang akan tahu di situ begitu bahwa Pak Prabowo akan mencalonkan sebagai presiden. Ini kan seolah-olah Pak Jokowi kan memilih sendiri ya sebagai pembantu di pemerintahan ya. Terutama kenapa kok si Butet ini masih mengatakan seperti itu begitu kan? Ya apalagi pandir dan sebagainya kan aneh bagi mereka begitu ya. Jadi logika-logika yang sebenarnya terjadi apa sebenarnya? Kata netizen ya, manusia itu butuh makan. Bahkan menurut Jarod, Butet sebagai seniman dan budayawan ya tentu memiliki dasar sehingga dapat menyampaikan isi hati ketika memiliki unek-unek. Bahkan ya tapi kalau seumpama kita akan disampaikan pada panggung yang lain akan lebih bagus. Kenapa? Karena kita dalam peringatan puncak bulan Bung Karno itu kan temanya ya kepalkan tangan persatuan. Betul begitu kan? Ya, ini sangat disayangkan sekali begitu kan. PDIP itu ya bisa saja blunder ya. Ini harus gimana begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa masyarakat sekarang ini ya di acara itu dianggap sebagai tidak elok juga begitu ya. Bahkan ini jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen-komponen bangsa ini untuk bisa bersatu untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita. Bahkan monolog Butet pada puncak perayaan bulan Bung Karno menyinggung sejumlah bicara banjir sekaligus menyindir pihak yang menyebutkan banjir sebagai air yang markir. Butet lantas menyebutkan tokoh yang menyatakan demikian sebagai orang yang pandir. Kita lihat saja generasi-generasinya kan menyinggung begitu kan, walaupun tidak secara gamblang ya menyebutkan namanya di situ begitu kan. Bisa saja tamparan keras kepada Pak Jokowi, bisa saja tamparan keras kepada ya pemerintah hari ini begitu ya. Bisa saja begitu mengkritik dan blunder begitu ya. Selain itu menolak Butet juga membahas calon presiden pilihan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya capres pilihan Jokowi adalah sosok berambut putih dan pekerja keras. Ya ini tidak lihat di Jawa Tengah begitu kan. Seorang budayawan kan harus melihat data-data bagaimana perkembangan di Jawa Tengah terkait dengan banjir, wadas, angka kemiskinan dan sebagainya begitu. Nah, ini kok seolah-olah ada apa begitu ya. Selanjutnya Butet terujar ya Indonesia akan bersih jadi presiden terpilih adalah tukang culik ya. Ini kan menyinggung Pak Prabowo sebenarnya begitu ya. Walaupun Butet tidak spesifik menyampaikan identitas ya sosok yang disindir, monolog Butet ya turut mengundang respon dari sejumlah politisi. Contohnya ya Gerindra dan Nasdem. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan siapapun yang menjadi ketua umumnya Prabowo Subianto akan dibalas dengan kebaikan. Riza mengklaim hal itu berlaku bagi seluruh kader dan simpatisan Gerindra. Mereka diminta untuk tak membalas sintilan ya, baik dari Butet ataupun siapapun. Tapi kan ini disayangkan sekali begitu hal-hal seperti ini begitu ya. Jadi apapun yang disampaikan yang menjelek-jelekan, menghina, menghujat, memfitnah dan lain-lain, Pak Prabowo kami semua ya jajarannya ya kader simpatisan dan relawan yang membalas itu semua dengan kebaikan, kata Riza ya. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy menilai pernyataan Butet lebih kepada seorang buzzer bayaran. Gus Coy menyampaikan demikian dalam merespon pernyataan Butet yang menyinggung ada orang yang tengah ya dipantau KPK tapi mengaku tengah menjegal. Butet itu seniman nggak usah menanggapi, mungkin juga buzzer sehingga ucapannya bau alkohol politik ya, kata Agus ketika Gus Coy ya ketika dikonfirmasi pada hari Senin. Artinya apa? Artinya narasi-narasi yang dibangun begitu melebihi dari buzzer begitu kan. Jadi ini seorang buzzer berbentuk seniman atau budayawan atau apa begitu kan. Jadi kita lihat saja bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan. Bahkan yang saya nanti di acara dari seorang PDIP sendiri begitu kan di bulan Bung Karno ini sangat meriah luar biasa begitu ya. Tetapi kok ada begitu sebegitu panggung itu dijadikan sebagai tempat kampanye, apalagi Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Wah ini kan gimana begitu kan ya, pada akhirnya kenapa tidak temanya diganti saja begitu kan ya, deklarasi bersama begitu ya kan begitu kan enak di situ begitu. Tetapi wallahualam melihat perkembangan politik ini apa yang disampaikan oleh si Butet ini menurut saya pribadi keterlaluan dan salah besar ya. Namanya demokrasi, oke lah kita menghargai itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.